Salam semangat, Omah Sate Pak D Klamut. Salam saudara-saudaraku, salam sehat, siap terima berkat. Saudara-saudaraku, renungan pagi ini bertema warisan iman kepada anak. Banyak orang tua tidak memahami bahwa keluarga adalah tempat pertama untuk menerima pendidikan iman dan mempraktekannya. Kita harus menyadari bahwa tujuan akhir setiap orang percaya adalah kehidupan kekal bersama Allah Bapa di surga. Sehingga warisan yang sesungguhnya harus berfokus pada perspektif tujuan akhir, yaitu warisan iman. Warisan iman bukan sekedar mewariskan agama dan membaptiskan anak saja, tetapi memberikan teladan iman. Yang pertama, teladan mengasihi Tuhan. Iman kita kepada Tuhan harus dipertontonkan kepada anak. Misalnya hal berdoa, beribadah, ke gereja, ikut persekutuan di gereja maupun di lingkungan. Ajak anak membaca Alkitab setiap hari. Bacakan renungan harian sesuai usia anak. Ikutkan sekolah minggu sesuai kelompok usianya, karena anak akan lebih sehat beribadah dengan komunitas yang sebaya. Bangun mesbah doa dalam keluarga. Semua itu harus diajarkan kepada anak terus-menerus agar anak bertumbuh akan pengenalan firman Tuhan. Dari titik awal, Tuhan sudah katakan kepada Nabi Musa di dalam kitab Ulangan 6 ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya kepada anak-anakmu dan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ini adalah perintah Tuhan, maka sebagai orang tua harus melakukan dan membawa anak dalam perkenanan Tuhan. Yang kedua, teladan mengasihi sesama. Jangan membandingkan anak dengan saudaranya. Kasih mereka dengan porsi yang sama. Kasih itu tidak cemburu. Maka jangan bangkitkan kecemburuan pada anak. Mereka punya hak untuk dikasihi agar bisa mengekspresikan kasih yang sehat kepada saudara dan temannya. Jangan memancing kemarahan anak. Kasih itu sabar. Maka jangan menjadi orang tua yang temperamental dan emosional. Sering melakukan kegiatan bersama, seperti bermain, mengerjakan pekerjaan rumah. Hal ini akan melatih anak untuk kerjasama, berbagi, sabar, dan menghargai pendapat orang lain. Teladankan tutur kata yang sopan kepada anak-anak, misalnya permisi, maaf, dan lain sebagainya. Warisan yang ketiga adalah komitmen. Ajak anak untuk berkomitmen. Sampai kapanpun kita tempatkan Tuhan di tempat yang pertama dan yang terutama. Sehingga dimanapun berada, dalam masalah dan tantangan apapun, mereka selalu terkoneksi dengan Tuhan. Saudaraku, keteladanan tidak hanya berhenti pada anak-anak saja, tetapi harus berkesinambungan. Seperti kata Rasul Paulus dalam suratnya pada Timotius di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 dan 2 Timotius 1 ayat 5. Terlihat jelas bahwa iman Timotius diperoleh dari nenek dan ibunya. Karena sejak kecil Timotius sudah diperkenalkan kitab suci yang diajarkan oleh mereka. Di sini terbukti bahwa orang tua berperan penting bagi perkembangan jiwa dan kepribadian anak, sehingga keteladanan yang baik akan diwariskan turun-temurun. Demikianlah saudaraku, renungan pagi ini. Apapun yang kita jalani saat ini, ingatlah selalu bahwa kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Ada anak-anak yang butuh warna cerah dan keteladanan dari kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang Maha Pengasih, Engkaulah yang menjadi teladan utama bagi kami. Mohon urapi kami, agar kami pun bisa menjadi teladan iman bagi anak-anak kami. Dengan tutur kata, sikap hati, dan perbuatan kami, mampukan kami mewariskan cara mengasihi-Mu dan mengasihi sesama.
Berkati para suami bisa menjadi imam yang baik, istri menjadi penolong yang sepadan, dan anak-anak hidup dalam penurutan akan firman-Mu. Bapa di surga, kuatkan dan teguhkan hati kami dan anak-anak kami untuk terus berkomitmen mengikuti Engkau dan memuliakan-Mu sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa dan ucap syukur kami. Amin. Demikianlah renungan kita pagi ini. Sampai berjumpa di waktu yang akan datang. Semangat pagi, semangat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.